Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 5 jari di tangan kananku. Ada 5 jari di tangan kiriku. Bila disatukan dan tundukkan badan, itu tanda kita beri penghormatan. Terima kasih. Apa kabar teman-teman guru seluruh Indonesia, guru PAUD khususnya, dan mungkin juga pemerhati PAUD yang lain ya. Semuanya mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pandemi ini segera berlalu. Oke, kita berjumpa dalam rangka membahas tentang pemahaman kurikulum. Ya, ini materi ini ada di diklat berjenjang tingkat lanjut. Teman-teman tentunya sebagian besar sudah melalui jenjang sebelumnya, yaitu jenjang diklat berjenjang tingkat dasar. Tak kenal tak sayang. Nama saya Bambang Trisulo. Keseharian saya ada di lembaga PAUD Terpadu Fatimah ya. PAUD yang melayani pendidikan anak usia dini di Jawa Tengah. Nah, dalam kita mempelajari modul ini adalah diharapkan kita akan mengetahui kurikulum dan pentingnya. Kemudian juga peran guru, kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta pembelajaran yang menyenangkan. Di samping itu tentunya kita juga akan tengok regulasi-regulasi yang berhubungan dengan kurikulum PAUD tahun 2013. Nah, modul dalam diklat berjenjang tingkat lanjut ini semuanya terkait ya. Di pemahaman kurikulum nanti akan ada modul-modul yang berikutnya, yaitu 6 aspek perkembangan anak usia dini, mengenal anak berkebutuhan khusus dan cara belajarnya, pengembangan strategi pembelajaran PAUD, ada deteksi dini tumbuh kembang anak, kemudian juga pengembangan perencanaan pembelajaran, pendalaman penilaian, perkembangan anak, etos kerja dan etika pendidik, ya, serta bagaimana pembelajaran bagi orang dewasa, karena guru-guru adalah orang dewasa ya. Nah, apa itu kurikulum? Tapi sebelum ke sana mungkin kita akan tengok dulu landasan-landasan atau kebijakan yang berkaitan. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat dari arah pembangunan PAUD di Indonesia, itu sebetulnya endingnya nanti adalah bagaimana kado 100 tahun Indonesia merdeka. Itu yang akan diraih. Nah, itu dimulai dari kapan? Ya. Nanti anak-anak di 100 tahun ini, merdeka ini tentunya adalah anak-anak PAUD yang dimulai dari tahun 2011. Itu nanti mereka yang akan memegang peran-peran penting di dalamnya. Nah, kalau kita lihat grafik ini ya, nanti di tahun 2011 ini sudah dimulai dengan pemantapan mutu daripada PAUD. Kalau kita lihat dulu tahun ini, tahun 2011 adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi-regulasi berkenaan dengan keberadaan PAUD itu sangat sederhana ya. Misalnya PAUD itu bisa diadakan di mana saja, walaupun mungkin sekalipun ada di kebun, di halaman dan sebagainya. Artinya apa? Pengembangan PAUD diusahakan secepat mungkin keberadaannya. Nah, kemudian mulai 2015 ini sudah bicara tentang standar mutu. Maka mulailah dari tadinya yang PAUD itu gurunya sekedar atau siapa saja yang mau, mulai di-upgrade dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, studi banding dan sebagainya.
Nah, di sini SDM diharapkan sudah mulai menjadi fondasi untuk menjadi SDM yang berkualitas. Nah, nanti kira-kira di 2030 itu standar mutunya sudah standar mutu internasional. Nah, SDM-nya sudah diharapkan SDM di Indonesia ini sudah SDM yang handal. Pada 2035 ini SDM berdaya saing global. Artinya kita sudah setara SDM kita dengan negara-negara tetangga yang kadang-kadang dikategorikan negara maju. Jadi kita sudah statusnya mungkin sudah tidak selalu negara berkembang ya, tapi negara yang sudah siap untuk landing. Nah, di tahun 2045 puncaknya ini adalah SDM-nya sudah insan cerdas yang komprehensif. Inilah nanti kado 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi ini dimulai dari pendidikan anak usia dini. Nanti anak-anak yang kita latih ini, yang kita hadapi, yang kita kembangkan bersama potensinya agar menjadi ya atau potensinya berkembang secara optimal, ini nanti akan menentukan Indonesia ke depan. Maka kita sebagai guru PAUD tentunya sangat berperan penting. Nah, maaf ada salah tulis ya. Ini bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Nah, berdasarkan sumber statistik ya dari BPS, pada tahun 2014 penduduk usia 0 sampai 9 tahun ini jumlahnya 47,2 juta atau setara dengan 18,72%. Apa artinya? Artinya apa? Nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Yang artinya apa? Nanti akan ada ledakan usia penduduk ya, di usia produktif. Jadi ledakan jumlah penduduk di usia produktif. Nah, apa dampak itu? Kita lihat. Ketika usia sumber daya manusia usia produktif melimpah, nah ini ada dua kemungkinan. Ya. Kalau sumber daya manusianya ini punya kompetensi yang tinggi atau berkompeten, maka tentunya ini akan menjadi modal pembangunan, ya kan? Tetapi sebaliknya, kalau di usia tersebut, usia produktif itu tidak memiliki kompeten, maka tentu ini akan menjadi beban pembangunan, ya kan? Kita bisa membayangkan pengangguran di usia itu kalau banyak sekali pasti akan menimbulkan hal-hal atau berdampak yang sangat negatif. Nah, dari sinilah maka perlu dipersiapkan kurikulumnya, PTK-nya, sarprasnya, pembiayaan dan pengelolaan. Ini pemerintah sudah bisa kita rasakan ya bagaimana peran serta di dalam atau berperan di dalam menyiapkan kado 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, teman-teman, tentu kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan kecerdasan, kemampuan, baik itu kognisi, bahasa atau yang lainnya, itu di usia dini. Coba kita lihat bagaimana perkembangan dari usia ke usia tentang perkembangan jaringan otak manusia. Kalau kita lihat ya dari usia di kandungan, nah ini semuanya dipersiapkan. Dipersiapkan apa maksudnya? Semua yang dibentuk jaringan-jaringan ada dalam rahim ibu itu adalah dipersiapkan nanti untuk ketika lahir, tapi semuanya sudah dipersiapkan ya. Misalnya jaringan tentang pendengaran ya. Tentang fungsi-fungsi yang kaitannya dengan fisik sudah disiapkan ya, pencernaan dan lain sebagainya semua dibentuk. Nah, kita bicara dari kelahiran. Di usia 0
sampai dengan 9 tahun ini usia, ya sampai 9 tahun, nah dari sampai di sini ini adalah usia-usia yang sangat kritis, apalagi usia-usia dari 1 ya sampai 5, 6. Nah ini kalau kita lihat di sini ada fungsi kognitif ini lebih tinggi. Nah di awal-awal ini tentu banyak bicara tentang fungsi bahasa ya. Nah di fungsi kognitif yang lebih tinggi ini anak tentunya sudah mulai harus dikelola dengan terencana yang baik. Walaupun usia-usia bulan-bulan pertama ini 100 hari pertama tentunya juga harus mendapatkan satu perhatian yang khusus ya di pengasuhan, tentang asupan gizinya dan juga stimulasi yang sesuai dengan usianya. Lah, teman-teman, pembentukan kemampuan pengendalian diri juga diawali dari usia 4-6 tahun. Jadi usia-usia ini memang usia yang harus sangat dikelola, utamanya di emosionalnya ya. Nah, landasan kurikulum, kita pakai kurikulum 2013 ya, itu adalah seperti ini. Ada landasan filosofisnya, sosiologis, teoritis, psikopedagogis, dan yuridis ya. Nanti teman-teman bisa buka modul yang sudah saya upload ya, tentang pedoman pengenalan kurikulum PAUD ya. Nah, di kurikulum PAUD kalau kita perhatikan untuk pendidikan anak usia dini itu ada di ya ini ya, standar-standar yang harus diperhatikan, yaitu tentang standar STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar di mana SKL-nya PAUD ya. Jadi kalau semua STPPA ini sudah tercapai, maka tentu diharapkan perkembangan dan pertumbuhan anak ini bisa secara optimal. Kemudian ada standar isi ya, berkenaan dengan di situ mungkin tentang kurikulumnya, tentang visi misi dan sebagainya, ini harus mantap. Kemudian proses, proses bagaimana proses KPM di dalamnya, bagaimana penyajian kita atau layanan kita terhadap anak usia dini ini betul-betul sesuai dengan usia perkembangan anak. Kemudian juga bagaimana standar penilaian. Nah, kalau penilaian di kita itu kan penilaian yang otentik, nanti akan ada materi tersendiri. Nah, standar ini ya kalau kita bicara di kurikulumnya nanti akan diwadahi atau di situ akan banyak dibicara tentang apa? Kompetensi inti dan kompetensi dasar, program pengembangan, kemudian pembiasaan dan pendekatan saintifik, kemudian juga penilaian yang otentik. Nah, outputnya yang diharapkan ini memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Pendidikan selanjutnya. Terkadang kita tidak harus mengecilkan pendidikan selanjutnya itu hanya SD, bukan ya? Bisa diluaskan karena selanjutnya itu nanti akan hanya. Kenapa seperti itu? Nah, di dalam pendidikan anak usia dini ini kita akan mendasari ya, tentang 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan itu kalau kita pahami secara mendalam, kapan itu dipakai? Ya, itu dipakai seumur hidup. Ya kan? Misalnya tentang pembiasaan keagamaan ya, pembiasaan sosial, kemudian tentang ya, yang lain, potensi dasar tentang kecerdasan, tentang kognitifnya, ya tentang fisik motoriknya, tentang sosialnya, bahasanya, seninya, itu kan akan dipakai seumur hidup. Nah, kalau perkembangan itu sempurna sebagai dasar, maka mengikuti kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya adalah insya Allah bisa lancar. Nah, teman-teman, memiliki kesiapan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya ya, ini tujuan
utamanya pendidikan usia dini. Nah, ini dimulai dari apa? Dari mendorong perkembangan optimal potensi peserta didik. Dengan apa? Sentuhan-sentuhan stimulasi 6 aspek. Kemudian akan membuahkan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini nanti akan menjadikan kematangan dalam sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini KI ya yang harus dicapai. Kalau ini matang atau mantap, maka kesiapan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya adalah insya Allah sempurna atau mendekati sempurna, atau nanti pendidikan selanjutnya akan bisa ditempuh dengan lancar. Nah, teman-teman, proses transfer anak atau bagaimana anak itu mendapatkan atau bisa merespon daripada stimulus kita atau lingkungan adalah urutannya seperti ini. Jadi ketika menerima respon, kemudian dia merespon, kemudian akan mencoba memahami, menerapkan, kemudian berperilaku. Nah, kalau sudah menjadi perilaku ini menjadi karakter. Ini penting sekali. Ini tahapannya memang diperlukan satu kesabaran seorang guru, orang tua, dan masyarakat pada umumnya di lingkungan anak-anak. Kemudian di kurikulum PAUD 2013 pendekatannya adalah saintifik. Kita semuanya sudah mengenal seperti ini ya. Pendekatan saintifik itu dari anak mengamati, kemudian menanya, mencari informasi, menalar, kemudian mengomunikasikan. Nanti lebih dalam Ibu bisa pelajari bagaimana ini bisa terjadi kalau pendekatan pembelajarannya itu bisa dirancang dengan baik. Nanti mungkin akan diperdalam di modul tentang perencanaan pembelajaran lanjutan. Nah, teman-teman, bicara tentang pendekatan anak atau perkembangan manusia, nah PAUD ini diharapkan seperti ini. Sebagai puncak piramida sesuai dengan usianya, sebetulnya pembentukan yang sangat diperhatikan ya, itu adalah bagaimana membentuk sikap. Nah, ini dari apa membentuk sikap ini? Tentu dibutuhkan prosedural atau berpikir yang runtut. Nah, kemudian juga anak-anak sudah mulai dilatih berpikir tingkat tinggi secara konseptual ya. Berpikir tingkat tinggi secara konseptual. Ini perlu diperhatikan. Nanti kalau ini bisa berjalan dengan baik ya, maka nanti kreativitas anak-anak ini akan muncul dengan baik. Nah, khususnya sikap juga akan terbentuk dengan baik. Ini yang nanti akan mendasari mereka di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Nah, kita perhatikan kalau di Indonesia atau pada umumnya di sistem pendidikan itu piramidanya atau jenjangnya seperti ini. Di tingkat dasar itu ada sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini. Kemudian tingkat menengah pertama ada SMP, ya SLTP ya. Di sini ada SMP dan yang lain sebagainya. Kemudian di atasnya lagi ada sekolah lanjutan atas. Kemudian ada perguruan tinggi. Nah, porsinya membagi porsi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti ini, teman-teman. Jadi, misalnya kita lihat di SD dan PAUD. Bicara tentang pengetahuan, ini porsinya sedikit sekali. Kemudian keterampilan masih sedikit, ya. Nah,
porsi yang terbanyak adalah pembentukan sikap. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita salah mengelolanya. Kalau porsi pengetahuan sedikit, anak dipaksa untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan, tentunya akan salah arah. Keterampilannya juga sedikit saja, artinya keterampilan ini dalam rangka membentuk sikap. Misalnya anak-anak mengelola kebersihan lingkungannya, misalnya ibu melatih anak mengepel lantai biar bersih. Nah, ini tujuannya bukan terampil mereka mengepel lantainya, itu tidak, tetapi tentunya ada di sikap. Bagaimana dia sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan, ya. Itu ada di sini, sikap tanggung jawabnya. Bagaimana pengetahuannya, kalau di pengetahuannya sedikit aja, misalnya ternyata ada teknologi yang membantu untuk bisa membersihkan lantai dengan apa, nah nanti alat pel dikenalkan kan. Sekedar itu, tidak sampai kepada cara membuat alat pelnya itu. Nah, keterampilannya ngepel itu dari depan ke belakang jalannya misalnya, gitu ya. Jadi disikap yang terbanyak. Nah, nanti kalau pengetahuan ini puncaknya ada di perguruan tinggi, ya. Nah, di perguruan tinggi ini diharapkan sikapnya sudah terbentuk, artinya hanya mereview aja atau mengungkap kembali sikap-sikap yang baik. Insya Allah kalau landasannya ini mantap, ke atasnya mantap. Nah, kurikulum, kalau kita membuat sebuah permainan, ya, ditutup matanya, kemudian kita suruh berjalan, mungkin bergandeng-gandeng ke belakang gitu, apa yang terjadi? Ibu bisa praktekkan. Coba ibu praktekkan, beberapa teman ditutup matanya, kemudian berjalan ke tujuan tertentu. Nah, bagaimana perasaan Anda saat berjalan dengan mata tertutup? Apa yang Anda pahami tentang permainan tadi? Apa hubungannya dengan kurikulum? Kita bisa bayangkan, ya, berjalan dengan ditutup mata. Kita berjalan malam tidak usah ditutup mata aja, dari remang-remang itu kita sudah sangat kesulitan. Kita membutuhkan sebuah lampu penerang atau mungkin senter. Nah, apakah ada guru yang pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan kurikulum? Silahkan berbagi ilmu secara singkat. Sekarang kemarin ini kan tentang pelatihan-pelatihan kurikulum 2013 PAUD kan sangat marak sekali. Insya Allah Ta'ala teman-teman sudah banyak, ya, yang mendapatkan pengetahuan tentang ini. Boleh mereview kembali, mengingat-ingat kembali, kemudian menurut Ibu apa yang didapat atau yang Ibu masih ingat tentang kurikulum 2013 PAUD. Nah, kurikulum secara umum, ya, dapat diartikan sebagai semua interaksi, pengalaman, rutinitas, dan peristiwa yang direncanakan ataupun tidak direncanakan yang terjadi di lingkungan untuk meningkatkan perkembangan dan pembelajaran anak. Nah, ini kurikulum, ya. Jadi semua di lingkungan anak tersebut, ya. Ini disebut kurikulum. Maka ini betul-betul kita siapkan interaksi antara anak dengan anak dengan guru, anak dengan lingkungan, kemudian bagaimana kita memberikan pengalaman mereka, pengalaman belajar mereka, kemudian rutinitas, pembiasaan, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan anak. Nah, cara pandang kita dengan cara pandang anak bisa berbeda. Kita mungkin memandang saat tertentu lebih mendidik dibandingkan saat lain. Ini bukan berarti anak juga memandang dengan cara yang sama. Nah, kalau anak mengotak-atik semut, semut, misalnya begini, harusnya kita membawa anak-anak ke dalam ruangan, tetapi ternyata anak ini berkerumun di halaman. Setelah kita lihat, ternyata dia lagi ngotak-atik semut yang sedang beramai-ramai membawa sepotong cacing misalnya. Ya, biasanya remut berkoloni, ya, seperti itu. Nah,
Bagi kita kan itu hal yang biasa, tidak ada nilai pembelajaran. Tapi bagi anak sangat tinggi sekali pengalaman itu bisa didapat. Atau hal kejadian-kejadian yang lain. Nah, maka di situ kita tidak boleh kita membawa pemikiran anak kepada kita. Tapi coba kita memberikan kebebasan anak berekspresif dan usahakan kita yang justru masuk kepada dunia anak akhirnya ya. Nah, bagi anak segala hal yang berpotensi untuk dijadikan sesuatu pengalaman pembelajaran, rutinitas, transisi, dan interaksi sehari-hari memberikan kesempatan yang berharga untuk belajar dan membangun hubungan dengan orang lain. Disinilah pentingnya anak jangan terlalu terprotektif. Artinya berikanlah mereka kebebasan dan kemudian berikanlah mereka wahana. Berikanlah mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun benda-benda di sekelilingnya dan lingkungan family tentunya. Oke. Coba kita akan lihat video ini ya. Bagaimana guru bisa kreatif untuk memanfaatkan lingkungan. Children are naturally anak menjadi curious. sebuah They pengalaman have the bagi anak. desire to learn about the world around them. What can early childhood teachers do to inspire and empower the young child? Early science and STEM experiences should include exploratory learning, allowing children to learn content through the process of right and left, then two is heavy. What, a guitar? Zach. That's what it looks like. Oh, beautiful. Look at that paint of it. Robot, a Roman? Yeah. All right, Evan, you want to put his arm in? Sorry, cube or... Oke. Nah, kalau kita lihat video tadi, bisa kita lihat. Coba, benda apa saja dari video tadi yang bisa dieksplorasi. Nah, ibu nanti juga bisa memanfaatkan semua benda yang ada di lingkungan ibu untuk anak-anak bisa bereksplorasi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di tayangan Vicon langsung ya. Bina suasana, kita akan menyanyi bersama. Nah, peranan guru di dalam kurikulum. Coba kita lihat studi kasus. Ini pembelajaran siswa TKB di Jakarta. Ini penyusun modul ini ya dari Kemendikbud, dia bisa mendapatkan data seperti ini. Jadi di TKB ini sudah diajarkan, kalau ini sudah bilangan, mengoperasionalkan bilangan ya, artinya betul-betul calistung ya. Bagaimana ini ya, cara menghitung 2 kali 10 bahkan sudah ada di sini. Seperti ini. Biasanya menggunakan lembar kerja ya, LKS. Nah, apa pendapat Anda tentang pembelajaran seperti itu? Apakah pembelajaran mirip kasus tersebut juga terjadi di daerah Bapak Ibu? Bandingkan dengan pembelajaran bermain dalam video di atas tadi, yang sudah Ibu lihat di YouTube ya. Mana yang lebih sesuai dengan kurikulum PAUD? Bagaimana peranan guru pada kedua contoh pembelajaran di atas? Supaya Ibu renungkan, kemudian Ibu jawab sendiri. Bapak Ibu, kita akan mengingat kembali ya, merecall 10 prinsip pembelajaran PAUD. Namanya aja prinsip, betul-betul harus kita pegang erat-erat.
sebagai prinsip di dalam kita melayani dalam menstimulus anak. Yang pertama adalah belajar melalui bermain. Jadi tidak bisa diinyang ya. Bukan belajar sambil bermain, tapi memang bermain itu bagi anak adalah sebuah pengalaman yang menjadikan dia sebagai bahan untuk belajar. Maka berikanlah kesempatan anak dalam bisa masuk ke dunia mereka, yaitu anak adalah dunia bermain. Bermain itu sebenarnya adalah kita yang melabeli, tapi bagi anak mereka adalah belajar. Berorientasi pada perkembangan anak. Kita lihat perkembangan anak sesuai dengan usianya. Maka kita harus pandai-pandai bisa melihat KIKD dan STPPA. Jangan terlalu berlebihan, ke atas juga tidak terlalu ringan bagi fase usia anak yang kita layani. Berorientasi pada kebutuhan anak. Bagaimana kita bisa memahami betul karakteristik anak, sehingga kebutuhannya bukan kebutuhan guru yang kita tanamkan kepada anak, tapi kita betul-betul akan melihat apa yang dibutuhkan anak, sehingga kita bisa memberikan, kita sebagai fasilitator ya, kita bisa memfasilitasi akan kebutuhan anak. Berpusat pada anak. Nah ini kadang-kadang masih banyak yang berpusat pada guru ini, tapi berpusatlah kepada anak. Pembelajaran aktif. Jadi anak ini kan kadang-kadang diartikan sebagai peneliti yang ulung, artinya mereka itu bereksplorasi. Kemudian pengembangan nilai-nilai karakter, baru diperhatikan. Kita sudah bicara di atas tadi tentang piramida ya, atau porsi pembelajaran, bahwa pembentukan karakter atau sikap ini yang paling besar bagi anak. Kemudian juga disinggung pengembangan kecakapan hidup. Secara sederhana mungkin bagaimana melatih, memulai bisa menolong dirinya sendiri, ya kan, tentang PAB, PAK, memakai sepatu sendiri, makan sendiri, membersihkan lingkungan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana kita mengelola sebuah suasana di pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang demokratis. Berikan anak kesempatan untuk menyampaikan ide-ide, pendapatnya, dan hargailah karya-karya yang mereka buat. Sekecil apapun, menurut kita itu ada besar bagi anak, karya itu perlu dihargai. Kemudian yang ke-10, pemanfaatan media sumber belajar dan narasumber. Kita sebagai guru harus inovatif, kreatif ya. Apapun di lingkungan kita ini bisa menjadi prinsip yang ke-10 ini ya. Misalnya pemanfaatan media, kita tadi sudah dicontohkan di video, kita bisa menggunakan lingkungan yang ada, termasuk untuk sumber belajarnya. Dan narasumber, kita bisa juga menjadikan orang tua sebagai narasumber, mungkin di tempat penjualan sebagai narasumber, dan lain sebagainya. Inilah prinsip yang harus betul-betul dipahami oleh para pendidik PAUD di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang tempat kita ya, pada studi kasus yang telah dibahas, pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang mana, ya kan, yang kasus tadi Charleston tadi ya, itu prinsip yang mana kalau dari 10 prinsip tadi? Coba Ibu nanti simpulkan. Nah, menurut Anda apa hubungan kurikulum dan guru? Coba Ibu pikir, renung-renungkan apa hubungannya. Nah, apakah ya, setujukah jika guru harus memahami perkembangan anak, memahami bagaimana cara anak belajar, dan menyadari kebutuhan setiap anak? Kalau setuju, bagaimana? Kalau tidak, seperti apa? Oke. Ya, tadi itu kurikulum, tadi juga sedikit sudah kita singgung ya tentang kurikulum 13. Tapi secara khusus coba kita pengenalan tentang kurikulum
2013. Kurikulum memandu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memahami pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, ini kunci-kuncinya adalah membantu guru memenuhi kebutuhan seluruh area belajar untuk anak ya, dengan pendekatan pembelajaran yang tepat. Oke. Nah, kurikulum, tujuan kurikulum PAUD ini tadi mendorong perkembangan anak didik secara optimal tadi, kemudian mempunyai kesiapan 6 aspek ya, nilai moral, agama, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nah, ini ada pada pembentukan sikap tadi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini harus betul-betul kita pahami. Kalau kesulitan bisa dinyanyikan, Bunda. Coba kita nyanyi bersama. Ada berapa? 4 ya, 4 KI. 1 sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Sama-sama. 1 sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Iya, jadi kita mudah mengingatnya. Sikap ini terbentuk dengan baik, maka dia akan siap mengikuti pendidikan selanjutnya yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, muatan kurikulum 2013 PAUD ya, itu ada 6 tadi, 6 sikap, yaitu muatan agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Itu tentunya sudah berulang-ulang ya, keseharian kita berkotak-katik dengan masalah ini 6 aspek ini. Nah, ini muatan kurikulum berisi program-program pengembangan tentang 6 aspek ini. Nah, anak ini dapat belajar dengan baik jika orang-orang yang ada di sekitarnya menyenangkan, kemudian lingkungannya juga menyenangkan, proses pembelajaran yang mendukung. Nah, ini 3 kunci ya. Orang yang ada di sekitarnya menyenangkan, lingkungan menyenangkan, proses pembelajaran mendukung. Pendidik yang ramah memperlakukan semua anak secara adil, teman bermain yang saling menerima, komunikasi yang hangat, terbuka, santun, dan terjadi dalam 2 arah. Ini tentunya akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan atau orang-orang yang menyenangkan. Itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, lingkungan yang menyenangkan, tersedia alat main yang memadai, bersih, tertata, dan dapat digunakan oleh anak sesuai dengan pikirannya. Luas tempat di dalam dan di luar cukup untuk melakukan kegiatan dengan nyaman. Ini indikatornya. Kemudian kebebasan berpikir tanpa tertekan, kurangi instruksi dan pembatasan. Pendidik memberikan respon saat anak bertanya, memberikan penguatan di saat anak menemukan sesuatu ya, atau berhasil melakukan sesuatu, memberikan bantuan saat anak memerlukan. Ini perlu diperhatikan dulu. Nah, ini yang biasanya di proses pembelajaran ini kalau tidak hati-hati, kadang-kadang kita terlalu terlalu masuk ke dalam anak ya. Jadi ya, jika anak tidak memerlukan bantuan, ya jangan kita paksa kita membantu. Jika anak menyelesaikan persoalan masalah belum selesai, jangan cepat kita melakukan intervensi ya. Nah, ini tentu ibu harus menciptakan sebuah
model ya, atau pendekatan pembelajaran yang memadai bagi anak sehingga kondisi-kondisi ini bisa terpenuhi. Kadang-kadang hanya sedikit ya memberikan respon keberhasilan, tapi kadang-kadang gurunya lupa. Padahal ini semuanya akan menjadi proses pembelajaran yang mendukung. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya aturan-aturan bermain. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang menggambarkan 1. Lingkungan yang menyenangkan, 2. Guru yang menghargai anak, 3. Proses yang menyenangkan. Jadi ini betul-betul harus menjadi kunci bagi pendidik PAUD. Nah, kita bicara tentang KI, kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4 ya. Gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Jadi KI kompetensi inti itu nanti capaiannya puncak atau dilihat standar itu ketika usia 6 tahun. Sampai usia 6 tahun. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tadi sudah kita nyanyikan ya. 1 sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, dan 4 keterampilan. Ini kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti tadi diturunkan ya, atau ada turunannya, yaitu biasanya atau disebut dengan kompetensi dasar. Yang kompetensi dasar ini jumlah seluruhnya berarti ada 46. Sikap spiritual ada 2, sikap sosial ada 14, pengetahuan ada 15, keterampilan juga ada 15. Silahkan Ibu perdalam di modul yang sudah saya siapkan, dan nanti ini akan dibicarakan di struktur kurikulum. Jadi saya melewati saja ya, mengenalkan saja. Nah, saatnya kita ya, Ibu, dari semua yang sudah saya sampaikan, adakah yang perlu didiskusikan atau ditanyakan langsung? Silahkan Ibu siapkan nanti di Vicon ya, tatap muka melalui Vicon. Ibu silahkan menanyakan. Cara menanya bisa pakai ya, tunjuk tangan, kemudian nanti operator atau hostnya akan membuka video maupun audio Ibu. Ibu bisa bertatap muka atau lewat chat. Kalau yang lewat YouTube juga chat YouTube, nanti operator akan mencoba menyaring. Mungkin karena banyaknya peserta tidak semua bisa terlayani dengan baik, tapi tidak mengapa. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan dirangkum, kemudian bisa yang sudah sesuai bisa terwakili. Nah, mudah-mudahan nanti juga ada satu media untuk bisa berlanjut ya. Tidak tahu itu WA atau Telegram, yang mungkin pertanyaan Ibu itu bisa dijawab secara tertulis. Oke. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan bertemu dengan narasumber yang lain tentunya di modul pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Ini ada 5 CPL. Oke, Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan ya tentang pemahaman kurikulum PAUD. Nah, tugas Ibu nanti membuat game ya. Membuat game nah, ini tugas kelompok. Nanti ada salah satu yang membuat video. Nah, kemudian setiap kelompok membagi timnya menjadi pemain, guru, dan pengamat. Guru silakan menciptakan mainan puzzle kira-kira 6 atau sampai 8 keping tanpa diketahui oleh pemain. Pemain yang memasang puzzle dengan mata tertutup. Guru menuntun pemain dengan kata-kata. Pengamat mengamati apa yang terjadi. Jadi nanti ada 2 karya, 2 hasilnya. Video pelaksanaan itu, kemudian deskripsi atau hasil pengamatannya ditulis di lembar.
kemudian video dan file itu diberikan ke PL, petugas lapangan. Nanti petugas lapangan yang akan mengupload tugas ini. Ini tugas kelompok. Yang kedua, tugas individual. Teman-teman, ini kan ada regulasi pemerintah khusus tentang COVID. Nah, saya pengen mengajak teman-teman untuk sedikit bisa menganalisa, tapi mungkin tidak sampai sedalam itu ya. Tapi teman-teman saya beri tugas atau diberi tugas untuk mempelajari regulasi pemerintah. Nanti dicari lewat internet atau lewat mana aja ya. Biasanya searching lewat Google ada. Jadi regulasi pemerintah yang pertama adalah keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 ya 2020. Yang kedua, salinan revisi SKP 4 Menteri ya Agustus 2020. Nah, tugasnya Ibu mempelajari yang berkaitan dengan PAUD. Yang berkaitan dengan PAUD Ibu simpulkan ya, simpulkan. Nah, itu ditulis kemudian nanti diupload sebagai tugas individual. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh teman-teman, Bapak Ibu guru dan semua pemerhati PAUD ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita adalah pendidikan usia dini yang sangat berarti. Kalau kita betul dalam stimulasi, maka itu akan bermakna bagi anak dan akan berguna sepanjang hayat mereka. Artinya amal kita akan mengalir terus. Tetapi kalau kita salah, ya korbannya akan korban yang sifatnya massal. Ya, massal apa? Karena itu akan ditularkan atau akan menjadi perilaku anak itu di masa depan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.